Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Zuhdi dengan NIM 221500163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah kelompok 6 tentang tafsir Al-Mizan karya Tabai. Yang pertama, biografi mufassir dan kontribusinya dalam bidang tafsir. Latar belakang tabi'i. Syekh tabi'i bernama asli yakni Syed Muhammad Husain bin Syed Muhammad bin Mirza Ali Ansur Tabi'i At-Tabrizi Al-Qadi. Beliau dilahirkan di Tabriz bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah tahun 1321 Hijriah atau tahun Masehi yakni 1892. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga pecinta ilmu yang taat beragama. Beliau lahir dari keluarga besar ulama Syiah yang sangat terkenal di wilayah Tabriz karena kearifannya. Syekh At-Tabi'i setelah menempuh proses pendidikannya di kota Najaf. Ayah beliau bernama Muhammad dan ayahnya adalah seorang ulama yang terkenal pada masanya, dan juga ayahnya merupakan keturunan dari ulama besar yang bernama Mirza Asli Asgar yang begitu dihormati. Sang kakek bernama Muhammad Husain dan beliau merupakan murid dari seorang pengarang Al-Jawahir. Karena Syekh Tabi'i dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang berilmu pengetahuan luas, maka beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang berintelektual tinggi dan beliau mempunyai multidisiplin dalam ilmu pengetahuan. Beliau banyak berkelana untuk mendalami ilmu ke beberapa wilayah seperti kota Teheran, kota Qum, kota Tabriz, dan kota-kota lainnya. Beliau juga banyak berguru kepada beberapa pemuka agama di kota Najaf. Beberapa di antaranya adalah Syekh Muhammad Husain Al-Na'imi, Syekh Muhammad Husain Al-Kambani, Syekh Muhammad Husain Al-Badakubi, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Selama proses berguru, beliau banyak mempelajari ilmu-ilmu agama seperti ilmu falsafah, ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih dan sebagainya. Latar belakang penyusunan kitab tafsir Al-Mizan. Penyusunan kitab tafsir tersebut bermula ketika Syekh Tabi'i mengajar di Universitas Qum. Saat itu para mahasiswa meminta sang guru untuk mengumpulkan beberapa bahan materi perkuliahan dan disusun ke dalam bentuk tafsir yang padat dan lengkap. Beliau akhirnya mengabulkan permintaan dari para mahasiswanya dan kemudian terbitlah kitab tafsir Al-Mizan yang terdiri dari 20 jilid. Kitab ini beliau beri nama Al-Mizan karena Syekh Tabi'i menginginkan karya tafsirnya sebagai pertimbangan untuk memberi pendapat yang berimbang dan kuat bagi umat muslim ketika mereka tengah menghadapi berbagai masalah ataupun persoalan, dengan mengedepankan model penafsiran Al-Quran bil Quran. Selain itu juga dalam karya tafsirnya ini juga terdapat beberapa pendapat dari ulama-ulama tafsir klasik dan kontemporer dari golongan Sunni maupun golongan Syiah, hingga beliau menggunakan Al-Mizan pada tafsirnya. Terkadang sang mufassir juga banyak mengkritisi pendapat dari para ulama tersebut. Menurut Abu Al-Qasim, kitab tafsir Al-Mizan ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab pada edisi pertama, dan kemudian tafsir ini diterbitkan di negeri Iran, kemudian sampai ke wilayah Beirut. Sampai saat ini tafsir Al-Mizan ini bisa kita jumpai di beberapa perpustakaan dan beberapa universitas. Ya, kemudian ciri khas, metode, dan corak tafsir Al-Mizan. Ciri terpenting tafsir Al-Mizan adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Dalam tafsir sebelumnya, pada umumnya apabila sebuah ayat kemungkinan memiliki beberapa makna, seorang mufassir akan menukil kemungkinan tanpa memberikan mana yang lebih cocok menurut seorang mufassir itu. Namun salah satu kelebihan tafsir Al-Mizan adalah memberikan penjelasan makna yang lebih cocok dengan bantuan ayat lainnya atau tanda yang ada pada ayat itu sendiri. Juga memberikan penjelasan
sebagai istilah agama dan Qur'ani seperti kemustabahan doa, tauhid, taubat, rizki, berkah, jihad, dan lainnya dengan bantuan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu keistimewaan tafsir Al-Mizan yang menonjol adalah kisah Al-Quran. Al-Lamah menyatukan dan menafsirkan semua ayat-ayat Al-Quran yang berkenan dengan kisah-kisah Al-Quran, dan dalam hal jika di ayat lain mengisyaratkan akan hal itu lagi, maka Al-Lamah akan mengungkapkan lagi namun secara singkat untuk mengetahui kisah-kisah Nabi. Tafsir yang ia tulis merupakan literatur yang paling baik. Al-Lamah Tabai di samping membandingkan Taurat dan Injil dengan Al-Quran juga menentukan hal-hal yang telah mengalami distorsi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.